Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, akrab disapa dengan nama Rangga. Saya adalah mahasiswa PJJ Informatika S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Cloud Computing tentang arsitektur, strategi, dan implementasi dari Cloud Computing sebagai cetak biru strategis untuk transformasi digital. Nah, yang pertama ada yang namanya Software as a Service SaaS atau SaaS. Nah, SaaS itu gampangnya adalah layanan di mana kita pakai aplikasi lewat internet, tapi tidak perlu install apapun di laptop. Nah, ini seperti Google Workspace yang biasa kita pakai. Bisa juga kita menggunakan dari Microsoft itu Microsoft 365. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya utility computing. Jadi konsepnya itu kayak mirip tagihan listrik gitu teman-teman. Nah, ketika ke rumah kita pakai listrik itu, maka kita bayar seperti itu. Nah, ini untuk konteks ini listrik itu adalah sumber daya IT, misalnya CPU, storage, network, dan seterusnya. Maka sistemnya itu kita pakai lalu kita bayar atau istilah kerennya pay as you go. Nah, jaringan terintegrasi atau integrated network. Supaya semua sistem bisa nyambung, jadi kita butuh yang namanya integrated network. Ini adalah arsitektur jaringan yang menggabungkan berbagai komponen komunikasi jadi dalam satu sistem yang dikelola terpusat. Tujuannya supaya sistemnya itu awet dan high availability dan semua alat bisa saling bekerja sama. Arsitektur hybrid cloud. Sekarang kita masuk ke hybrid cloud ya. Jadi bayangkan kita itu gabungin dua dunia nih teman-teman. Yang pertama itu private cloud, kemudian ada yang public cloud. Jadi untuk private cloud itu kita menyimpan data perusahaan yang sifatnya itu rahasia. Nah, sedangkan public cloud itu misalnya kita gunakan untuk aplikasi website yang butuh kapasitas yang besar atau yang punya skalabilitas yang tinggi. Jadi keduanya itu dihubungkan pakai jalur terenkripsi supaya tetap aman. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kalau public cloud itu misalnya kita gunakan Amazon Web Service, kemudian Microsoft Azure, dan juga Google Cloud Platform atau GCP. Nah, sedangkan kalau private cloud itu cenderungan kita menggunakan cloud yang sifatnya itu private atau punya sendiri, karena di perusahaan itu kan ada data-data sensitif ya, data rahasia. 4 pilar keberhasilan implementasi. Yang pertama cost efficient, kedua scalability dan elasticity, yang ketiga security and compliance, dan yang keempat reliability dan performance. Nah, untuk cost efficiency kita itu tidak perlu beli server fisik, jadi yang mahal itu kan, jadi cukup langganan. Nah, kemudian yang kedua scalability dan elasticity. Nah, sumber daya itu bisa nambah atau bisa kurang secara otomatis sesuai kebutuhan bisnis. Jadi sangat fleksibel ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga security dan compliance. Nah, ini maksudnya cloud itu bisa membantu menjaga keamanan data kita sesuai standar internasional, misalnya standar internasional ISO atau GDPR. Kemudian yang keempat reliability dan performance. Nah, sistem ini jadi lebih tahan banting ya karena ada fitur cadangan. Nah, kalau dirangkum, ini kita ada beberapa keuntungan ya buat kita. Pertama itu biaya yang berkurang, kemudian skalabilitas fleksibel ya mengikuti tren pasar, kemudian optimasi resource, kemudian cepat, jadi servernya itu cuma butuh hitungan detik buatnya. Nah, kemudian dia itu selalu ada, sistemnya itu selalu jalan tanpa kita takut komponennya itu ada yang rusak. Kemudian aman dari bencana karena ada sistem backup dan restore data. Kemudian aksesnya itu secara global, bisa dibuka dari mana saja. Kemudian dan yang terakhir itu otomatis ya, karena infrastruktur ini kan ribet untuk mengaturnya. Nah, dengan adanya cloud computing ini jadi lebih gampang
secara otomatis itu lebih gampang dalam mengatur infrastrukturnya. Nah, untuk resiko yang harus kita waspadai itu ada 3 ya. Jadi cloud ini bukan tanpa celah. Yang pertama itu vendor login. Nah, kadang kita itu susah ya atau mahal kalau mau pindah provider cloud di tengah jalan. Jadi kalau kita sudah pakai provider A untuk berpindah itu kecenderungan susah. Kemudian security risk, jadi seringnya itu data bocor ya, bukan karena sistem cloudnya itu lemah, tapi karena kita itu yang salah konfigurasi. Nah, yang terakhir itu internet dependency, ini paling krusial. Jadi kalau internetnya mati, lainnya kita juga ikut berhenti, karena aksesnya itu kan di cloud ya, jadi butuh internet. Oke, jadi cloud itu soal efisiensi dan kecepatan. Dengan strategi yang pas, kita bisa dapat untung maksimal, tapi tetap waspada ya dengan yang namanya risiko. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.